warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semuanya? Baik, Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dahulu ya, supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan berguna nantinya. Di sini Ibu ingin Dimas Dinata, silakan pimpin doanya. Semua siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih Dimas. Di sini anak-anak masih semangat kan belajarnya? Semangat, Bu. Ibu. Ya, anak-anak harus tetap semangat ya belajarnya, walau kita belajar dalam daring melalui Zoom karena pandemi Corona. Namun kita semua harus tetap semangat untuk belajar supaya mendapatkan ilmu dan tentunya anak-anak bisa meraih cita-cita dan membanggakan kedua orang tua ya. Di sini Ibu lihat anak-anak hari ini sudah rapi ya, semangat, sudah mengerjakan tugas, ceria, dan memasuki Zoom tepat pada waktunya. Berarti anak-anak telah mematuhi dan mengikuti aturan belajar kita. Baik, di sini langsung saja Ibu ingin anak-anak mengamati teks pada pelajaran hari ini itu tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu aturan di rumah. Ibu akan bagi share screen-nya dulu. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Ibu. Ya, Bu. Bisa, Ibu. Baik, Ibu ingin Reni. Coba Reni baca yang subtema 1, aturan keselamatan di rumah, Ren. Baik, Ibu. Ya, silakan. Aturan keselamatan di rumah. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amati gambar di bawah dengan teliti. Baik, di sini Ibu minta anak-anak semua mengamati gambar yang dilakukan Udin ya. Nah, setelah anak-anak lihat dan anak-anak amati, Ibu ingin bertanya nih, di sini apa saja kegiatan yang dilakukan Udin pada gambar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Eka, silakan. Udin mengunci pintu rumah. Udin memakai sabuk pengaman. Ya, betul. Di sini bisa dilihat, di sini Udin mengunci rumah saat dia ingin keluar supaya nantinya tidak terjadi kemalingan. Kemudian Udin juga memakai sabuk pengaman untuk keselamatan berkendara. Nah, selanjutnya siapa lagi yang bisa menjelaskan apa yang dilakukan oleh Udin? Saya, Bu. Ya, Dimas. Udin dan teman-temannya menyeberang jalan, Bu. Ya, betul. Itu Udin dan teman-temannya menyeberangi jalan itu ketika lampu merah ya, untuk keselamatan kita semua. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan Udin anak yang patuh pada peraturan, di mana Udin selalu mematuhi aturan yang ada di setiap tempat, baik itu di jalan, di dalam mobil, dan lain sebagainya. Di mana Udin mematuhi aturan di rumah, juga mematuhi aturan di perjalanan. Aturan setiap kegiatan di rumah perlu anak-anak perhatikan, karena aturan itu berguna untuk keselamatan diri
kita sendiri dan keselamatan keluarga juga. Nah, melakukan setiap kegiatan itu harus penuh dengan kehati-hatian, karena sifat hati-hati ini merupakan salah satu contoh keselamatan. Nah, selanjutnya Ibu akan membuat kalian berpasang-pasangan. Nanti Eka, pertama giliran Eka dan Dimas untuk membaca percakapan. Selanjutnya Reni dan Dimas ya. Baik, yang pertama Eka dan Dimas membaca percakapannya ya. Nah, ini bisa dilihat. Silakan. Ya, Bu. Baik, silakan. Dimulai ya, Bu. Ya. Aku tahu benda yang terbuat dari kaca lainnya, misalnya gelas, piring, dan mangkuk. Aku juga tahu cara menggunakannya. Ketika mengangkatnya harus, kemudian meletakkannya juga harus pelan-pelan. Benda itu tidak boleh dibanting. Hal itu dilakukan agar benda tersebut tidak pecah. Nah, betul yang dibacakan oleh Dimas dan Eka itu aturan yang dipakai untuk benda yang mudah pecah, seperti piring, gelas, dan mangkuk. Nah, di sini karena gelas, mangkuk, dan piring tersebut terbuat dari kaca, maka benda tersebut mudah pecah. Jadi anak-anak itu harus berhati-hati ketika melakukan kegiatan dengan benda yang mudah pecah, misalnya vas bunga atau lain sebagainya. Selanjutnya, Ibu ingin pasangan Reni dan Dimas untuk membaca percakapan selanjutnya. Baik, Bu. Nah, ini silakan. Saya dulu ya, Bu. Ya, Dimas, silakan. Ketika berlari harus berhati-hati ya, Nak. Jika tidak, nanti bisa terjatuh ketika berlari. Selain itu, perhatikan benda-benda di sekitar tempat kita berlari. Gunanya agar kaki kita tidak tersandung ketika berlari. Setelah selesai berlari, sepatu dan baju olahraga kita susun dengan rapi ya, sayang. Ya, bagus. Dimas dan Reni membaca percakapan untuk aturan saat kita berolahraga ataupun saat kita sedang berlari pagi. Nah, di sini di mana setelah kita berolahraga tentunya kita harus merapikan barang-barang. Misalnya jika Eka melakukan skipping, alat skippingnya disimpan dengan rapi biar nanti mudah dicari lagi. Kemudian yang tak kalah pentingnya, kita ini harus berhati-hati ketika berlari. Kita harus melihat lingkungan kita, sekeliling kita, misalnya ada kerikil atau ada lubang di jalan, itu harus kita hindari supaya kita tidak terjatuh dan terluka nantinya. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan, siapa yang mau bercerita atau menceritakan pengalamannya ketika mematuhi aturan di rumah? Siapa yang bisa? Ya, Bu. Ya, Eka, silakan. Aturan di rumahku. Di rumah Eka memiliki banyak aturan. Contohnya seperti masuk atau keluar rumah harus mengucapkan salam. Selalu memberitahu jika ingin pergi keluar rumah. Cium tangan orang tua jika ingin pergi keluar rumah. Bila ingin masuk ke kamar, selain kamar kita sendiri ketuk pintu lebih dahulu. Lalu, jika teman ingin berkunjung ke rumah, selalu berkomunikasi dengan orang tua. Itu saja, Ibu. Ya, bagus, Eka. Baik. Setelah anak-anak lihat apa yang aturan Eka dilakukan di rumah, tentunya Dimas dan Reni juga melakukan aturan yang sama ya, apa yang dilakukan oleh Eka. Ya, Bu. Ya. Nah, di sini pembelajaran kita kali ini itu aturan di rumah sudah cukup Ibu jelaskan. Apakah anak-anak masih
kurang mengerti, bisa Ibu jelaskan nantinya? Sudah mengerti, Ibu. Baik. Ibu rasa sudah cukup mengerti ya apa yang Ibu jelaskan. Baik, di sini Ibu ingin menanyakan nih, bagaimana perasaan anak-anak setelah kita belajar aturan di rumah ini? Senang sekali, Bu. Gembira, Ibu. Iya. Seru, Bu. Iya. Tentunya setelah kita belajar, kita mengerti ya apa saja aturan, apa dampaknya kepada diri kita. Di sini karena anak-anak semuanya sudah paham, sudah mengerti, kita lanjutkan. Ibu ingin menilai keterampilan kalian. Di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Nanti Ibu, siapa yang bisa jawab, Ibu kasih nilai untuk nilai tugas harian ya. Baik, pertanyaan pertama. Yaitu, mengapa kita perlu mengikuti aturan di rumah? Bu. Ya, Dimas, silakan. Karena mengikuti peraturan itu perlu untuk keselamatan diri dan keluarga. Ya, betul sekali Dimas. Kita mengikuti aturan untuk keselamatan diri kita dan keluarga. Pertanyaan kedua, kenapa kita harus berhati-hati menggunakan benda kaca? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Eka, silakan. Karena benda kaca mudah pecah dan dapat melukai diri kita. Ya, jika anak-anak tidak berhati-hati menggunakan benda kaca, nanti bisa melukai diri kita sendiri ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir, yaitu sebutkan contoh aturan di rumah. Apa saja? Saya, Ibu. Ya, Reni, silakan. Aturan di rumah itu seperti bangun pagi, kemudian membersihkan tempat tidur, dan membereskan atau membersihkan mainan setelah selesai bermain. Ya, betul sekali jawaban dari Dimas, Eka, dan Reni sudah bagus ya. Berarti anak-anak semua sudah mengerti dan paham apa yang Ibu jelaskan. Baiklah, sekian untuk pembelajaran kita pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya untuk pembelajaran 2 ya. Di sini nanti Ibu akan memberikan kalian tugas pada WA. Silakan anak-anak kerjakan tugasnya sebagai nilai tambahan. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, silakan Dimas kita pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Baik, Ibu. Ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih anak-anak telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.